Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ibu Insinyur Eni Rosilawati, Magister Agribisnis. Narasumber webinar kali ini, Bapak Ketua Asosiasi Sentra Kekayaan Intelektual Indonesia, Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, yang saya hormati. Para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, kita ucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kesempatan kita untuk bergabung di forum webinar kali ini. Sebelum kami memulai, akan kami sampaikan susunan acara webinar kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, laporan penyelenggaraan oleh Kepala Seksi Fasilitasi Kekayaan Intelektual, Ibu Ida Suryanti Lestari, Magister Hukum. Yang ketiga, sambutan oleh Kepala Dinas Perindustrian Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ibu Insinyur Eni Rosilawati, Magister Agribisnis. Keempat, acara inti, pemaparan materi oleh narasumber Dr. Budi Agus Riswandi, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, penutup. Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu laporan penyelenggaraan oleh Kepala Seksi Fasilitasi Kekayaan Intelektual, Ibu Ida Suryanti Lestari, Magister Hukum. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ibu Insinyur Eni Rosilawati MMA, Bapak Dr. Budi Agus Riswandi SHM Hum selaku narasumber yang kami hormati, dan seluruh peserta webinar yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan hidayahnya. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti acara webinar tentang kekayaan intelektual dalam suasana yang berbahagia. Juga kami ucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu semuanya. Semoga kegiatan ini akan memberikan manfaat kepada Bapak Ibu para peserta dan akan membawa usahanya untuk lebih sukses lagi. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, kegiatan webinar ini diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam program pemulihan perekonomian masa pandemi COVID-19 di tahun 2020. Adapun tujuan diadakan webinar ini adalah memberikan pemahaman tentang implementasi dan manfaat kekayaan intelektual dalam mendukung daya saing atau reputasi produk daerah dengan mengambil tema membangun konsumen loyal melalui merek terdaftar. Dari kegiatan ini diharapkan para peserta bisa memahami arti penting sebuah brand yang dapat mengangkat reputasi produk secara eksklusif. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berharap para peserta dapat mengikuti dan berinteraksi dengan narasumber untuk selanjutnya dapat menyiapkan langkah tindak lanjut dalam optimalisasi hak kekayaan intelektual pada produk yang dihasilkan. Dan pada kesempatan ini kami mohon Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual berkenan memberikan sambutan untuk pembuka acara webinar ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya mohon maaf, dan atas partisipasi dan peran serta Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ke susunan acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta,
yang diwakili oleh Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ibu Eni Rosilawati, Magister Agribisnis. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Budi Agus Rizvandi, SH MHum, selaku narasumber. Yang saya hormati para peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diperkenankan untuk bisa mengikuti kegiatan webinar pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas perkenannya menyampaikan ilmunya pada acara ini, dan juga kepada para peserta webinar yang telah berkenan hadir untuk mengikuti dan menyimak ilmu tentang hak kekayaan intelektual dengan tema membangun konsumen loyal melalui merek terdaftar pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman kepada para pelaku usaha tentang pentingnya kepemilikan hak kekayaan intelektual, sekaligus sebagai upaya membangun komunikasi dan koordinasi dari berbagai pihak. Kita semua tahu bahwa daerah istimewa Yogyakarta telah lama dikenal sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki berbagai potensi dan sumber inspirasi dari berbagai karya, yang juga merupakan daerah yang memiliki berbagai produk unggulan dari para pelaku industri mikro, kecil, dan menengah. Para pelaku usaha tersebut merupakan kontributor real di sektor perekonomian karena memberikan sumbangan besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional, baik dalam perannya membuka peluang usaha, penyerapan tenaga kerja, maupun peningkatan nilai tambah bagi produk-produk yang dihasilkan. Pandemi COVID-19 yang ada saat ini sangat berpengaruh pada dunia usaha karena adanya pembatasan-pembatasan sosial yang berakibat menurunnya produksi dan penjualan. Namun demikian, kita harus bisa bertahan dengan berbagai cara yang bisa dilakukan dan harus jeli dalam menyikapi situasi pandemi agar tetap bisa berkembang. Menyiapkan langkah inovasi dengan memanfaatkan teknologi dan fasilitas pemerintah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih meningkatkan perannya dalam perekonomian nasional, maka berbagai kebijakan dan program telah banyak diterbitkan guna menumbuh kembangkan sumber daya IKM, UKM dalam menghadapi globalisasi perdagangan yang persaingannya sangat ketat. Untuk menghadapi persaingan tersebut, perlu dilakukan upaya pembinaan dalam perlindungan hak kekayaan intelektualnya terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha. Kekayaan intelektual merupakan hasil olah pikir manusia yang dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan inovatif, dukungan teknologi yang memadai, terbukanya peluang kerjasama, penguasaan market yang eksklusif di dalam maupun di luar negeri, serta sumber income yang tidak terbatas. Untuk itulah kami perlu adanya perlindungan. Untuk itulah perlu adanya perlindungan terhadap karya tersebut melalui hak kekayaan intelektual. Bapak Ibu yang berbahagia, kekayaan intelektual diartikan sebagai hasil dari kegiatan intelektual atau olah pikir manusia di berbagai bidang, baik itu seni, sastra, ilmu pengetahuan, simbol, temuan teknologi maupun informasi. Karya-karya tersebut dapat dimintakan hak perlindungan kekayaan intelektualnya kepada negara, dalam hal ini ke Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan jenis kekayaan intelektual yang dihasilkan yang meliputi merek,
indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, paten, dan hak cipta. Masing-masing hak tersebut telah diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Berkaitan dengan pengelolaan HKI di DIY, Pemda DIY telah memiliki lembaga yang bertugas mengelola HKI, yaitu Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang disingkat BPKI, yang merupakan UPT dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyelenggaraan webinar kali ini merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk berkomunikasi dengan para pelaku usaha dalam rangka perlindungan terhadap produk-produk yang dihasilkan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa kegiatan lain sebagai tindak lanjut dari webinar ini adalah adanya fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual, pendampingan, dan konsultasi. Sebagai upaya meningkatkan daya saing dan melindungi kekayaan intelektual terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan inisiasi dengan membuat merek atau branding penyerta atau co-branding sekaligus memintakan hak kekayaan intelektualnya kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kemenkumham RI. Co-branding tersebut adalah Jogja Mark, 100% Jogja, dan Jogja Tradition. Dengan harapan co-branding tersebut nantinya dapat digunakan sebagai tanda identitas produk maupun jasa dari hasil karya pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain sebagai bentuk perlindungan kekayaan intelektual terhadap hasil karya masyarakat DIY, co-branding tersebut juga merupakan sarana untuk memperkenalkan dan mengangkat citra DIY di kancah nasional maupun internasional. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami berharap melalui kegiatan webinar ini, para peserta akan memperoleh informasi sekaligus berdiskusi seputar perlindungan produk yang dihasilkan dalam bingkai hak kekayaan intelektual. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia untuk berbagi ilmu dan informasinya kepada para peserta. Demikian juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berkenan mengikuti acara ini. Kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami telah berupaya mempersiapkan acara ini dengan baik, namun apabila masih terdapat kekurangan, kami mohon maaf atas kekurangan tersebut. Akhir kata, kami mengucapkan selamat mengikuti acara ini sampai selesai. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ke susunan acara selanjutnya. Pemaparan materi membangun konsumen loyal melalui merek terdaftar oleh narasumber. Pandemi COVID-19 mengakibatkan konsumen semakin selektif dalam berbelanja. Perilaku konsumen yang sangat berubah ini tentu menjadi tantangan bagi para pemilik industri kecil menengah maupun industri kecil menengah. Para produsen produk barang dan jasa berusaha untuk survive dengan mendorong omset melalui berbagai strategi, salah satunya dengan mengharapkan repeat order dari konsumen-konsumen lama mereka. Loyalitas konsumen terhadap merek ini mencerminkan sikap mendukung suatu merek yang menghasilkan konsistensi pembelian merek tersebut dalam waktu yang panjang. Nah, narasumber kita kali ini akan mengupas bagaimana strategi untuk menumbuhkan loyalitas konsumen terhadap merek yang kita jual. Apa langkah yang harus dilakukan oleh pemilik IKM setelah merek kita terdaftar? Bersama kita telah hadir Dr. Budi Agus Riswandi, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Sebelumnya akan saya bacakan sekilas kurikulum vitae beliau, karena kalau saya bacakan semuanya ini terlalu panjang.
Pak Budi Agus Riswandi ini merupakan salah satu dosen di Universitas Islam Indonesia. Beliau mahasiswa pasca sarjana Doktor Universitas Gadjah Mada tahun 2016. Pendidikan S2 beliau tempuh di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2001. Untuk S1 beliau juga dari Universitas Islam Indonesia. Sekarang beliau merupakan konsultan KI yang bekerjasama dengan Dirjen DCKI, Dirjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Ini kalau saya bacakan mungkin bisa sampai nanti sore. Mungkin langsung kami persilahkan saja kepada Pak Budi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon dibantu share screen, Mas Umar. Budi Agus Riswandi sedang persiapan teknis dulu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rosi yang saya hormati, Kepala Balai Pengelolaan Intelektual, dan sekaligus Dinas, kemudian Ibu Ida dan jajaran yang saya hormati, Kia. Ini suaranya bisa ditangkap? Nah. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini dan besok saya kira merupakan hari yang sangat baik untuk kita insya Allah bisa berdiskusi, bisa bertukar pikiran berkaitan dengan soal hak kekayaan intelektual. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas melalui Bu Rosi, Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik dan tentunya bisa mewujudkan harapan-harapan Pak Kepala Dinas, di mana salah satunya usaha yang sedang dijalankan betul-betul berdaya. Meskipun kita memahami situasi dan kondisi hari ini usaha, tetapi bukan berarti kondisi seperti ini tidak cukuplah berarti Bapak Ibu harus menyerah, mencari peluang-peluang, mencari upaya-upaya bagi maupun dalam jangka panjang itu bisa tetap survive. Syukur kalau bisa terus meningkat. Baik,
Bapak Ibu, mohon maaf tadi sedikit gangguan. Ini saya beralih ke laptop balai karena tadi laptop saya nampaknya tidak cukup efektif untuk melakukan webinar secara online. Kembali kepada apa yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, situasi pandemi COVID-19 ini sekali lagi memang tidak cukup baik untuk Bapak Ibu, tetapi dengan tidak cukup baik ini tidak berarti Bapak Ibu harus menyerah dalam kondisi seperti ini. Justru sebaliknya Bapak Ibu harus bersemangat, berupaya, berjuang bagaimana supaya usaha Bapak Ibu ini baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terus bisa berlanjut dan terus bisa meningkat usahanya. Nah, ini juga dilakukan oleh Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY, melakukan usaha-usaha itu. Salah satunya adalah menyelenggarakan kegiatan webinar hari ini dengan maksud dan tujuan Bapak Ibu akan mendapatkan pengetahuan di seputar hak kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan soal merek. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita melihat sepintas soal merek ini, barangkali Bapak Ibu akan bertanya, apa pentingnya didiskusikan merek hari ini, sementara usaha Bapak Ibu untuk melaksanakan bisnis itu nampak sedang lesu gitu. Jadi begini Bapak Ibu, memang kalau bicara tentang usaha Bapak Ibu, terutama dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Bapak Ibu, saya akui situasinya sekarang Bapak Ibu sedang sulit. Tetapi mestinya situasi yang sedang sulit ini bisa juga dimanfaatkan menjadi sesuatu yang baik, yang positif, apabila Bapak Ibu memanfaatkan situasi ini untuk berbenah, untuk memperbaiki usaha Bapak Ibu sekalian. Saya percaya sebelum ada COVID-19, Bapak Ibu semuanya fokus pada usahanya, terutama kaitannya dengan penjualan produk barang atau jasa Bapak Ibu sekalian. Sehingga untuk memikirkan pembenahan terhadap usaha Bapak Ibu barangkali waktunya sangat sedikit. Nah sekarang kalau saya lihat ada momentum yang sangat baik untuk Bapak Ibu berbenah dan memperbaiki usaha Bapak Ibu, karena memang intensitas transaksi jual beli Bapak Ibu saya kira sekarang intensitasnya tidak sekencang sebelum adanya COVID-19 gitu ya. Justru sekarang waktu Ibu, Bapak ada di rumah itu sangat banyak sekali, dan untuk itu mestinya ini digunakan dan dimanfaatkan bagaimana usaha Bapak Ibu dibenahi, diperbaiki. Mudah-mudahan dengan melakukan upaya berbenah dan memperbaiki usaha Bapak Ibu, pada saatnya nanti ketika Bapak Ibu ketemu dengan situasi COVID berlalu, maka insya Allah Bapak Ibu sudah bisa melakukan usaha lebih kencang lagi atau lebih maju lagi, dikarenakan Bapak Ibu sebelumnya sudah melakukan upaya berbenah dan memperbaiki usaha Bapak Ibu. Nah, salah satu yang harus kita perhatikan dalam konteks berbenah dan memperbaiki usaha Bapak Ibu adalah mari kita pahami mengenai arti penting merek, ya, terutama nanti berkaitan dengan merek terdaftar. Nah, kenapa arti penting merek atau merek terdaftar ini menjadi penting untuk kita pikirkan hari ini, agar supaya Bapak Ibu yang punya usaha dan sudah punya merek, Bapak Ibu mulai mengevaluasi kembali apakah mereknya itu sudah sesuai atau tidak. Kemudian kalau sudah sesuai, apakah mereknya itu sudah didaftar atau tidak gitu ya. Dan Bapak Ibu juga bisa memikirkan apa yang seharusnya Bapak Ibu lakukan manakala merek Bapak Ibu sudah terdaftar.
Nah, dalam konteks webinar hari ini, arti penting merek ya terdaftar ini kita coba bicarakan dari perspektif bisnis. Kalau selama ini Bapak Ibu bicara merek terdaftar biasanya lebih banyak bicara dari perspektif hukum, di mana merek terdaftar itu diharapkan bisa melindungi ya produk Bapak Ibu sekalian, bisa melindungi pasar Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini kita bicara merek terdaftar dalam perspektif bisnis, bahwa merek terdaftar itu selain melindungi produk Bapak Ibu, selain melindungi pangsa pasar Bapak Ibu, merek terdaftar juga sebenarnya punya tujuan untuk bagaimana caranya dengan merek terdaftar itu konsumen yang dimiliki oleh Bapak Ibu itu bisa loyal ya. Tentu Bapak Ibu tahu apa itu makna loyal. Loyal itu artinya kalau dalam bahasa Klak Project itu tidak bisa ke lain hati, Bu ya. Jadi tidak bisa ke lain hati itu ya harus pakai produk Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu mampu menciptakan konsumen loyal seperti ini, saya kira ini keuntungan yang luar biasa dari bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk membedah bagaimana keterkaitan merek terdaftar dengan membangun konsumen loyal ini, saya ingin mulai penjelasan ini dari aspek mengenai konsep merek, ya, termasuk nanti pengaturan merek di Indonesia dan juga menjelaskan tentang bagaimana cara membangun konsumen loyal melalui merek terdaftar. Kenapa saya mulai dari konsep merek dan juga pengaturan merek di Indonesia? Pertama, saya ingin katakan bahwa membuat suatu merek itu tidak sekedar membuat tanda, Bapak Ibu ya. Tetapi membuat merek itu selain membuat tanda juga bagaimana tanda itu cukup kuat diingat oleh para konsumen. Nah, ini kita harus tahu merek yang seperti ini itu merek seperti apa baiknya dibuat, kira-kira gitu. Nah, dalam praktek kan sering saya temukan pelaku-pelaku usaha itu sudah membuat merek, tetapi kalau diperhatikan secara mendalam, ternyata mereknya itu cukup sulit untuk diingat secara kuat oleh konsumen, gitu ya. Nah, kalau mereknya aja susah untuk diingat oleh konsumen, bagaimana konsumen mau membeli produk kita? Oh, pada kenyataannya merek itu menjadi cerita awal bagaimana konsumen itu mau membeli produk kita, kira-kira gitu. Maka merek, konsep merek ini perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar bikin tanda, ya. Makanya nanti yang disebut merek adalah tanda-tanda seperti apa sebenarnya yang bisa dijadikan sebagai suatu merek. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi sarana evaluasi Bapak Ibu sekalian yang tadi saya katakan pada masa ini baiknya berbenah, maka berbenah juga tentang mereknya. Siapa tahu Bapak Ibu sudah punya produk, sudah punya merek, ternyata setelah ikut webinar ini mereknya belum seperti apa yang didiskusikan hari ini. Maka kalau belum sampai kepada apa yang didiskusikan hari ini, maka ada baiknya Bapak Ibu mulai mereview kembali atau meninjau kembali apakah merek itu sudah tepat Bapak Ibu pakai, sudah tepat Bapak Ibu akan gunakan, atau sudah tepat Bapak Ibu terapkan di dalam produk Bapak Ibu sekalian. Jadi itu konsep merek menjadi penting. Di samping juga Bapak Ibu tahu webinar ini adalah proses awal Bapak Ibu akan difasilitasi oleh Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan merek terdaftar. Nah, kalau Bapak Ibu mau memanfaatkan fasilitasi yang dimiliki oleh Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual, maka saran saya manfaatkanlah fasilitasi itu sebaik-baiknya. Tentu sebaik-baiknya bukan hanya sekedar daftar Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu harus persiapkan betul itu. Mereknya itu memang punya kelayakan.
baik menurut aturan perundang-undangan mengenai merek maupun kelayakan untuk bisa melakukan penetrasi kepada pasar atau konsumen gitu. Ini perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu, makanya konsep merek menjadi penting. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga akan saya beri penjelasan tentang pengaturan merek di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya banyak orang yang tahu bahwa merek itu ada aturannya, tetapi tidak banyak orang yang tahu seperti apakah aturan merek yang ada di Indonesia itu. Nah, ini menjadi penting dijelaskan kepada Bapak Ibu. Jangan lupa, aturan merek di Indonesia tidak saja mengatur tentang merek-merek yang bisa didaftar atau ditolak, tetapi juga konsekuensi dari suatu merek itu dilindungi oleh aturan merek di Indonesia. Bapak Ibu harus tahu itu ya. Jadi sekali lagi bukan sekedar tahu bahwa merek yang bisa didaftar itu seperti ini, merek yang ditolak itu seperti ini, tetapi juga harus tahu merek yang sudah didaftar itu konsekuensinya seperti apa. Sebagai contoh Bapak Ibu, sering dalam praktek itu Bapak Ibu sudah mendaftar merek, tapi prakteknya Bapak Ibu tidak pernah menerapkan merek yang sudah didaftar. Misalnya merubah-rubah warna dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya menyalahi aturan tentang merek di Indonesia. Jadi kalau Ibu minta merek dengan warna merah, ya Ibu harus pakai merek yang warna merah tadi. Jangan sekali-kali Ibu merubah ke negara minta warna merah, ketika Bapak Ibu pakai ke konsumen warnanya jadi biru ya. Nah, ini tentu salah satu contoh pentingnya memahami aturan merek, tidak saja mengerti merek yang bisa didaftar atau tidak, tapi konsekuensinya ketika merek itu sudah didaftar, Bapak Ibu juga harus mengerti dan tahu. Kemudian yang ketiga, nanti yang akan saya jelaskan adalah mengenai upaya membangun konsumen loyal. Nah, ini mungkin lebih menarik bagi Bapak Ibu sebagai pelaku usaha ya. Saya percaya dan saya tidak perlu dijawab, tapi kalau saya bilang, apakah Bapak Ibu bercita-cita memiliki konsumen loyal atau tidak? Pasti jawabannya Bapak Ibu bilang, ya. Tapi pertanyaannya lagi, apakah Bapak Ibu sudah melakukan upaya-upaya untuk membangun konsumen loyal itu atau tidak? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ada juga Bapak Ibu pembisnis itu yang gelundung aja kira-kira gitu, nggak mikirin konsumen. Sing penting mikirin dirinya sendiri bagaimana untung yang besar, kira-kira gitu. Nah itu saya kira perlu evaluasi juga dalam bisnis seperti itu. Tapi mudah-mudahan yang ikut webinar seperti hari ini tidak seperti itu. Bapak Ibu selalu dalam berbisnis itu yang dipikirkan itu konsumen. Bukan yang dipikirkan itu Bapak Ibu sendiri gitu. Tetapi prakteknya tidak sedikit yang saya temukan, pembisnis itu entah dalam menciptakan produk, entah dalam membuat merek atau apapun, selalu yang dipikirkan dirinya, bukan konsumennya. Sebenarnya itu dalam konteks bisnis kurang baik Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu menciptakan produk, menciptakan merek, sebenarnya untuk siapa sih produk dan merek itu kira-kira gitu? Apakah untuk Bapak Ibu ataukah untuk konsumen? Kalau itu untuk konsumen, ya selayaknya dan sepantasnya Bapak Ibu menciptakan produk dan merek itu sesuai dengan harapan-harapan konsumen. Nah ini menjadi penting, nanti kita bicara membangun konsumen loyal melalui merek terdaftar. Kenapa harus merek terdaftar? Nanti saya akan jelaskan. Bukan berarti merek tidak terdaftar tidak bisa membangun konsumen loyal, tetapi harus diketahui merek yang tidak terdaftar bisa membangun konsumen loyal, tapi itu juga masih sangat berisiko bagi keberlanjutan bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah itu 3 hal yang saya akan jelaskan dalam webinar ini. Lanjut Mas. Kita pertama bicara konsep merek. Lanjut. Merek tadi sudah berulang kali saya katakan adalah tanda ya. Ini ada pengertian merek dari 4 organisasi haki dunia. Dari WIPO. WIPO ini organisasi haki dunia Bapak Ibu, posisinya ada di Jenewa. Kemudian USPTO ini kantor hakinya Amerika Serikat gitu ya. Kemudian ada UIPO ini kantor hakinya Uni Eropa.
semua menyatakan bahwa merek itu adalah tanda. Meskipun di pengertian USPTO dikatakan tandanya itu lebih spesifik. Ada word, ada frase, ada simbol, ada desain. Ya. Di Uni Eropa dikatakan merek itu tanda. Ya. Nah kemudian tanda itu sebenarnya untuk apa? Untuk membedakan barang atau jasa. Ya. Kalau di USPTO untuk mengidentifikasi dan membedakan sumber barang dari satu pihak kepada pihak yang lain. Kalau di Uni Eropa itu digunakan untuk mengidentifikasi produk dalam konteks perdagangan. Tapi intinya tanda ini untuk membedakan satu jenis barang dengan barang yang lainnya dalam konteks perdagangan. Itulah merek, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bikin bakpia, tetangganya juga bikin bakpia, untuk bisa tahu bakpia ibu yang mana, bakpia tetangga ibu yang mana, itu salah satu alat pembedanya itu adalah merek. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi bicara merek itu bicara tanda. Dan kalau bicara tanda, ada banyak tanda yang bisa dijadikan merek, ya, untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa yang kita buat. Nah, oke, Mas, next kita lihat ini contoh. Ada merek yang terdiri dari kata, ada Adidas, Bapak Ibu tahu ya, ada Philips, ya, ada Levi's, ya. Kemudian ada juga merek yang berupa bentuk ini, figuratif mark, ya, tanda gambar gitu ya. Ini kalau di sinetron preman pensiun itu tanda Adidas itu dibilang ini cap 3 daun singkong, karena itu ada daunnya gitu ya. Nah ini merek, ini di Uni Eropa Bapak Ibu. Saya ambil contohnya di Uni Eropa. Ada kata, ada figuratif. Ini bisa jadi merek, gambar seperti ini bisa ya tanpa ada kata. Tapi untuk sampai ke sini biasanya butuh waktu Bapak Ibu. Adidas itu awalnya ya kata Adidas, kemudian kata digabung dengan gambar, kemudian kesininya dihilangkan kata Adidasnya cukup dengan gambar ya. Lanjut Mas. Kemudian merek juga bisa kombinasi kata dengan gambar ini ya. Jadi ada Jaguar Power, ada gambar harimaunya di situ gitu ya. Kemudian ini yang menarik, merek itu bisa berupa bentuk 3 dimensi. Ya. Nah nanti di Indonesia bagaimana? Apakah bisa merek 3 dimensi itu jadi merek? Banyak orang tahu bahwa 3 dimensi itu kalau di Indonesia bukan merek, tetapi itu masuk lingkup perlindungan desain industri. Nanti kita lihat. Tapi kalau di Uni Eropa sudah lama Bapak Ibu, bentuk itu bisa menjadi merek. Nah ini contoh gambar bentuknya ya, ada baterai, ada botol, ada galon ya. Lanjut. Nah kemudian ada bentuk 3 dimensi dikombinasi dengan kata ya. Toblerone ini kata-kata Toblerone dan bentuk bungkus coklatnya itu juga menjadi merek ya. Ada botol ya, kemudian ada simbol position mark ya di sepatu, di produk lainnya juga ya. Ini bisa jadi merek. Next, warna. Bapak Ibu lihat ini ada Louis Vuitton ya, LV ya. Nah, pertanyaannya motif batik bisa jadi merek enggak? Bisa Bapak Ibu ya, karena itu masuk pola. Ya, jadi pola itu bisa jadi merek. Sekarang merek itu berkembang luar biasa Bapak Ibu. Jadi nanti apa sih keuntungannya kalau ini jadi merek ya? Yang jelas Bapak Ibu akan menguasai ini selamanya, selama Bapak Ibu daftarkan, selama Bapak Ibu perpanjang, ya Bapak Ibu akan miliki, tidak bisa orang lain memiliki. Kemudian ada warna, merek itu warna tunggal, single mark, ya, color single mark. Oke, lanjut. Kemudian ada juga yang kombinasi warna, ya. Ada juga hologram, ya. Lanjut lagi. Nah, sebenarnya ada lagi Bapak Ibu, ini mohon maaf tidak saya tayangkan, tapi ada juga suara.
Suara itu bisa jadi merek. Jadi suara Harley Davidson itu menjadi merek. Suara itu menjadi bentuk. Kalau di kita ada orang jualan roti, sari roti itu kan biasanya dagang asongan itu bunyinya sari roti kan gitu ya. Itu menjadi merek. Gitu ya. Nah, merek-merek ini Bapak Ibu, jika diklasifikasikan jenisnya ada merek dagang. Merek dagang ini untuk produk barang. Seperti sepatu, ya, kemudian bakpia, ya, gudeg itu barang. Merek jasa itu bisa untuk outlet, ya, warung, kemudian bisa untuk lembaga pendidikan, bisa untuk sektor perhotelan, merek jasa. Ya. Kemudian ada merek kolektif ini merek yang dimiliki lebih dari satu orang dengan karakteristik produk yang sama. Ya. Nah ini di Jogja ini saya sudah mendampingi lebih kurang 15-20 produk yang sudah kita fasilitasi merek kolektifnya. Terakhir yang saya lakukan itu Bapak Ibu tahu ada produk genteng Godea, merek kolektif ya. Kemudian ada merek yang khas, ini biasanya lebih ke indikasi geografis. Ya, indikasi geografis itu biasanya tanda yang merujuk kepada nama tempat karena barangnya itu khas. Khas disebabkan karena faktor alam atau faktor manusia. Ada juga merek yang menipu. Ya. Merek yang menipu itu biasanya merek yang meniru punya orang lain. Ada juga merek tidak valid. Merek tidak valid itu bertentangan dengan undang-undang. Misalnya ada merek Bundabar. Boleh merek tidak valid. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus tahu ketika buat merek, buat tanda itu tandanya untuk apa? Untuk barang atau untuk jasa? Tandanya dimiliki sendiri atau dimiliki bersama-sama? Tandanya ini khas atau tidak? Tandanya ini valid atau tidak valid? Kira-kira gitu. Nah, ini perlu dikaji, dianalisis, dan itu ada ilmunya. Jadi dalam membuat merek tidak semata-mata kita asal membuat tanda, tapi tanda itu harus ditelaah, dipelajari, dikaji, dianalisis, sampai ditarik kesimpulannya apakah tanda ini memang sudah sesuai. Pertama, dengan aturan yang ada, apakah tanda ini sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis Bapak Ibu, apakah tanda ini sudah sesuai dengan harapan konsumen Bapak Ibu, ini harus dipelajari semuanya. Makanya kalau mau bikin merek yang serius sebenarnya tidak cukup dengan uang 2 juta Bapak Ibu. Beberapa perusahaan besar itu kalau mau bikin tanda, merubah tanda seperti Bank BNI itu dulu hampir miliaran. Kenapa miliaran? Karena untuk memformulasikan ide gagasan merek yang nanti akan berupa tanda itu ada berbagai macam aspek yang dipertimbangkan. Ya, jadi tidak sekedar bikin, kira-kira ujuk-ujuk bikin. Tetapi digali dulu sisi konsumen seperti apa, dari sisi performa bisnis mereka seperti apa, harapan bisnis mereka seperti apa, dari aturannya bagaimana. Mereka betul-betul telah secara komprehensif. Meskipun saya memahami Bapak Ibu kalau ingin melakukan seperti itu mungkin sulit Bapak Ibu karena dananya terbatas. Ya. Tapi sebagai gambaran kepada Bapak Ibu, sebuah bisnis yang besar kalau mau bikin brand, bikin merek itu pertimbangannya luar biasa Bapak Ibu. Ya. Daya promotifnya juga mereka pertimbangkan Bapak Ibu ya. Nah, setidaknya Bapak Ibu dengan sedikit berdiskusi nanti di webinar ini ada informasi, ada pengetahuan, coba Ibu aplikasikan dalam merek Bapak Ibu. Apakah sudah mempertimbangkan hal-hal tadi atau tidak? Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tanda itu ya tadi dikatakan dalam konteks definisi merek memang menjadi pembeda untuk produk barang atau jasa. Jadi merek sebagai tanda itu untuk membedakan produk barang atau jasa dengan produk barang atau jasa sejenis lain. Tetapi kalau didalami, fungsi merek tidak sekedar alat pembeda, tapi merek itu bisa menjadi alat promosi. Nah, Bapak Ibu, sekarang promosi, biasanya yang dipromosikan itu Bapak Ibu sendiri, atau produk Bapak Ibu, atau merek dari produk Bapak Ibu. Kebanyakan di usaha-usaha advertising, periklanan itu yang selalu dimunculkan mereknya Bapak Ibu.
Sama lah seperti iklan rokok, kan nggak pernah digambarkan orang yang lagi merokok karena tidak boleh. Tetapi yang dimunculkan itu mereknya, Bapak Ibu. Dipromosikan itu mereknya. Jadi merek alat promosi. Ya. Nah ini promosi ini kan tidak sekedar dimaknai dalam konteks yang sempit melalui media-media periklanan. Ya. Tetapi bagaimana promosi itu yang baik, antar konsumen juga saling berpromosi. Gitu ya. Terkesan dengan merek Bapak Ibu. Ternyata kalau saya masuk ke gerai bakpia X katakan gitu, bukan hanya saya tahu mereknya itu angka sekian, kata ini, tetapi ternyata ada sesuatu yang unik. Apa itu? Yang menarik, dan itu menjadi sesuatu yang nempel di kepala konsumen waktu dipromosi itu. Apa? Masuk ke gerai bakpia itu kok ada suara gamelan ya masuk itu. Pernah ada nggak Bapak Ibu outlet bakpia? Saya lihat di 75 pun nggak ada tuh suara gamelan. Ya kan? Ya, jadi kalau buka outlet, suara gamelan, oh asli nih, bakpia Jogja ini, kira-kira gitu ya. Nah itu kan promosi suara itu. Ya, sehingga nanti kalau ada yang tanya, bakpianya enak, itu kemarin bakpia apa ya? Aku lupa, jenengnya opo, tapi sing penting suaranya koyong enek gitu. Suaranya itu, bunyinya itu kalau masuk ke outlet kayak gini. Membantu nggak Bapak Ibu itu mempromosikan produk Bapak Ibu sekalian? Ya membantu Bapak Ibu. Itu yang kedua, fungsi merek. Jadi jangan remehkan suatu merek. Dan saya tegas mengatakan jangan remehkan, karena kalau Bapak Ibu remehkan, mohon maaf, gara-gara merek, bisnis Bapak Ibu bisa bubar. Ya. Coba Bapak Ibu nanti bikin bisnis yang gede gitu, mereknya dipromosikan habis-habisan, sudah gede, tapi Bapak Ibu nggak usah daftar tuh merek. Nah nanti mungkin saya yang daftarkan, terus saya bilang sama Bapak Ibu, tolong ya Bu, Pak, mereknya diturunkan, jangan dipakai gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu sakit hati nggak kayak begitu? Sakit hati, bukan hanya sakit hati, Bapak Ibu pasti akan membayangkan, wah kalau merek saya dilarang dipakai Pak Budi, terus konsumen saya gimana ini? Lari semua dong ke Pak Budi kayak gitu, apalagi kalau Pak Budi bikin produk yang sama. Jadi jangan remehkan merek ini Bapak Ibu. Ini barang yang sangat berharga dalam bisnis Bapak Ibu. Dalam beberapa kasus saya menemukan ada faktor keberuntungan orang punya merek secara pribadi bukan atas nama perusahaan, karena perusahaannya ribut, ibaratnya itu apa, bancaan di perusahaan itu. Ternyata ada yang nggak bisa dijadikan bancaan, apa mereknya itu dimiliki pendirinya, kira-kira gitu. Ya nggak bisa, kalau mereknya dimiliki pribadi kan itu bukan asetnya perusahaan. Ya, nah ini penting Bapak Ibu. Promosi, fungsi promosi dari merek. Makanya nanti Bapak Ibu bikin merek, Bapak Ibu harus promosi. Kemudian jaminan mutu, merek itu jaminan mutu ya untuk beberapa produk yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Misalnya Bapak Ibu beli jam Rolex. Bapak Ibu kira-kira kalau beli jam Rolex, ini jam ini bermutu apa enggak kan gitu. Nggak usah ibu bapak yang bilang, temennya yang lihat Bapak Ibu pakai jam Rolex aja langsung bilang, wah jam mahal nih, mesti mutunya bagus ini. Kan gitu ya. Bisa nggak Bapak Ibu menciptakan merek yang berasumsi pada mutu, pada kualitas? Nah, harus punya cita-cita sampai ke situ. Makanya tugas Bapak Ibu mengelola merek ini tidak sederhana. Merek ditempeli di produk selesai. Enggak. Bagaimana itu dipromosikan biar dikenal oleh konsumen. Setelah dipromosikan, bagaimana konsumen tahu bahwa produk itu punya mutu, punya jaminan mutu. Ini penting. Nah, yang keempat, merek itu fungsinya juga adalah menciptakan ceruk pasar. Ini penting Bapak Ibu. Makanya saya selalu sampaikan, Bapak Ibu, tolong kalau berbisnis pakai merek Bapak Ibu, jangan pakai merek orang lain. Karena kalau Bapak Ibu bisnis pakai merek orang lain, yang untung gede itu yang punya merek Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu sebagai produsennya. Coba aja buktikan. Ya, Bapak Ibu jual produk ke Indomaret, dimereki Indomaret. Kira-kira Indomaret yang membeli siapa? Konsumen akhir. Kira-kira kalau konsumen akhir beli ke Indomaret, ada nggak tawar-menawar harga? Nggak ada kan? Harganya sekian jadi beli, kira-kira gitu ya.
Tapi kalau ibu dipesan Indomaret, satu bungkusnya katakan 1.000, itu Indomaret akan bilang, "Bu, dijualnya jangan 1.000, Bu, 500." Nah, kenapa Indomaret punya pikiran begitu? Karena Indomaret mau bisnis lagi, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti saya melarang Bapak Ibu berbisnis dengan Indomaret, silahkan itu dijalankan. Tapi jangan lupa Ibu juga harus berbisnis, Bapak juga harus berbisnis dengan menggunakan merek sendiri. Supaya pasarnya Bapak Ibu miliki. Ya. Kalau Bapak Ibu sebenarnya berjualan pakai merek orang lain, itu Bapak Ibu itu tidak punya pasar di konsumen akhir. Ya. Konsumennya itu konsumen perantara, sama pembisnis. Dari konsumen perantara itu biasanya cenderung ya banting-bantingan harga di situ. Karena yang dicari oleh konsumen antara itu keuntungan lagi. Kalau end user kan tidak pernah cari keuntungan. Yang ada itu terpenuhi nggak kebutuhannya gitu ya. Nah ini ceruk pasar, ini penting. Jadi kalau Bapak Ibu bisa jual produk Bapak Ibu tidak hanya di Indonesia yang diberi merek, tetapi sampai di Malaysia, sampai di Brunei, sampai di Thailand, asli saya acungkan jempol, berarti Bapak Ibu menguasai pasar Asia Tenggara itu. Tapi kalau jualnya ke Malaysia, yang mereki orang Malaysia, dan ternyata dijual lagi ke Indonesia, berarti Bapak Ibu belum menguasai pasar Malaysia. Yang ada malah pasar sendiri juga dijajah sama orang Malaysia. Nah, yang berikutnya fungsi merek itu alat kerjasama, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada pembisnis yang belum pede menggunakan merek, punya ibu, bapak mereknya sudah bagus, hanya yuk kita kerjasama. Jadi merek juga bisa menjadi alat kerjasama dalam berbisnis. Ya. Nah ini 5, sebenarnya ada banyak fungsi merek. Makanya di sini merek itu menjadi penting kita perhatikan, kita buat dengan sebaik-baiknya agar 5 tujuan ini bisa kita wujudkan dengan baik. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana aturan merek di Indonesia? Itu konsep merek. Lanjut, Mas. Indonesia sekarang sudah punya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Nama undang-undangnya merek dan indikasi geografis. Undang-undang ini hasil dari perubahan Undang-Undang 15 2001 dan 15 2001 juga perubahan dari undang-undang sebelumnya. Jadi intinya kita sudah punya basis hukum yang bisa dijadikan rujukan oleh kita bagaimana kita membuat merek. Jadi Bapak Ibu kalau mau membuat merek, desainer grafisnya jangan hanya bagus berdasarkan ilmu mereka, tapi Bapak Ibu kasih tahu, perhatikan juga ketentuan Undang-Undang 20 2016. Karena bisa jadi seorang desain grafis membuat merek tidak mengerti undang-undang, akhirnya buat merek tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang. Jadi itu penting Bapak Ibu, membuat merek dengan memperhatikan aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Bahkan di sini ada peraturan organiknya, misalnya PP 22 2018 tentang pendaftaran merek internasional. Ini kalau Bapak Ibu punya market di Malaysia, punya market di Thailand, punya market di Brunei, Bapak Ibu ingin mendaftar di negara-negara tadi, bisa menggunakan sistem pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol Madrid. Nanti ini lebih murah Bapak Ibu karena Bapak Ibu tidak harus pergi ke luar negeri, lewat DJKI aja Bapak Ibu bisa melakukan registrasi merek secara internasional. Meskipun syaratnya Bapak Ibu harus terdaftar dulu di Indonesia. Ya. Kemudian PP tentang komisi banding merek, ini kalau permohonan merek Bapak Ibu ditolak, bisa melakukan banding ke komisi banding merek, sampai ada Permen Menteri nomor 67 2016 tentang pendaftaran merek. Ini semua harus dipelajari oleh kita ketika kita menyiapkan merek. Jadi mereknya tidak hanya bagus secara estetika, desain grafis, tapi juga harus sejalan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang merek. Lanjut. Nah, saya akan ambil beberapa poin berkaitan dengan pengaturan merek. Pertama, ini penting karena Bapak Ibu akan difasilitasi. Di dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, yang bisa jadi merek itu adalah gambar. Ini sudah umum kalau gambar.
Logo juga sudah umum, nama sudah umum, kata sudah umum, huruf sudah umum, angka sudah umum, susunan warna sudah umum. Yang belum umum itu merek 3 dimensi. Bapak Ibu, merek 3 dimensi itu apa? Nanti saya kasih contohnya. Di Indonesia sudah ada, sudah ada. Suara juga di Indonesia sekarang sudah bisa jadi merek, Bapak Ibu. Bunyi tadi sudah bisa jadi merek. Masuk ke outlet, ting tong, kan gitu. Nah, itu bisa jadi merek itu. Hologram juga bisa jadi merek, atau gabungan dari semua yang itu digunakan untuk membedakan barang atau jasa diproduksi orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Next, agak cepat. Ini contoh merek. Nah, saya katakan yang baru-baru itu namanya merek non-tradisional. Merek non-tradisional itu merek yang kekinian, kira-kira gitu. Ini ada 4 lampu 3 dimensi, ini jadi merek di Indonesia, terdaftar ini. Ini ada gambar boneka juga ini, animasi, ini juga jadi merek. Bisa Pak, yang seperti ini bisa jadi merek? Bisa. Warna juga bisa jadi merek, gabungan warna juga bisa jadi merek. Ya. Suara saya cek semalam belum ketemu di Indonesia yang mendaftarkan merek suara, tetapi itu sudah bisa menurut undang-undang merek kita. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu harus diperhatikan kalau Bapak Ibu mau buat merek dan mau didaftarkan mereknya di DJKI, maka perhatikan aturan ini. Pertama apa? Mengenai merek yang tidak dapat didaftar di Indonesia. Merek yang tidak dapat daftar di Indonesia itu salah satunya adalah punya persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar. Jadi sudah ada merek itu, kita daftarkan lagi. Maka itu pasti tidak dapat didaftar Bapak Ibu, alias ditolak nanti permohonannya. Makanya ketika mau minta fasilitasi ke Pemda DIY, nanti harus di clearance dulu, harus dipastikan dulu mereknya ini sudah terdaftar belum atas nama orang lain. Kalau sudah terdaftar pasti itu harus dirubah ya mereknya. Jadi jangan maksa Bapak Ibu, karena kalau maksa mesti nanti tidak terdaftar alias ditolak dan hangus, uangnya tidak bisa kembali lagi. Lanjut. Nah ini juga merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, jadi pokoknya itu punya unsur-unsur dominan. Ya, jadi ada unsur-unsur dominan, tidak persis semuanya sama, tapi ada unsur-unsur yang dominan. Ini juga tidak bisa didaftar jadi merek di Indonesia. Ya, meskipun kelasnya berbeda, ini misalnya educate, educate, educoid gitu ya, tapi ada kata edunya itu dianggap persamaan pada pokoknya. Lanjut. Nah, maaf ini agak dipercepat, ini sesuatu yang bertentangan dengan moralitas, ketertiban umum, dan lain sebagainya. Nggak bisa jadi merek. Lanjut. Nah, ini juga merek yang tidak dapat didaftar, tanda yang terlalu rumit, ya tidak punya daya pembeda ini, jadi tidak bisa jadi merek. Tanda umum juga tidak bisa jadi merek, Bapak Ibu. Misalnya rambu-rambu lalu lintas nggak bisa. Kemudian menunjukkan jumlah lusin, nah ini juga nggak bisa jadi merek. Ya. Kemudian menyebut nama produk, ya ini juga orange juice jadi merek untuk produk orange juice nggak bisa. Ya. Jadi ini rambu-rambunya. Lanjut. Nah, kemudian kalau itu Bapak Ibu sudah lakukan, rambu-rambu itu di checklist, oh ternyata saya tidak ada di situ Pak. Berarti kalau gitu mereknya sudah sesuai dengan aturan. Maka setelah sesuai dengan aturan, Bapak Ibu baru bisa mengajukan pendaftaran. Maka untuk daftar merek tadi saya katakan, telaah, kaji, analisis, simpulkan. Setelah kesimpulannya layak, baru kita pikirkan pendaftarannya. Untuk pendaftaran biasanya ada syarat administratif yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Ada surat pernyataan, ada surat pengalihan, ada pengisian formulir, ada pembayaran biaya pendaftaran merek. Nanti itu biasanya dibantu kalau Bapak Ibu difasilitasi di Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Nah, prosedur pendaftaran merek ini yang dilakukan di DJKI. Ya, di DJKI itu nanti ada permohonan dan ini bisa dilakukan secara online sekarang. Diumumkan, setelah diumumkan diperiksa substantif, baru ditetapkan ditolak atau didaftar. Kalau ditolak berarti mereknya tidak
menghasilkan hak atas merek atau hak eksklusif. Kalau didaftar berarti ada hak eksklusifnya. Dan ini waktunya menurut undang-undang 8 bulan 15 hari semua proses dari setiap pendaftaran ini. Lanjut. Nah, apa keuntungan kalau merek Bapak Ibu terdaftar? Satu, Bapak Ibu kalau mereknya terdaftar, Bapak Ibu memiliki jalur hukum untuk menghentikan pelanggaran merek. Maksudnya gimana? Kalau merek Bapak Ibu sudah terdaftar kan ada sertifikatnya. Nah, sertifikat itulah sebagai alas hak Bapak Ibu untuk menyetop semua pelaku pelanggaran merek Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu sebenarnya Bapak Ibu datang ke polisi, ujuk-ujuk ke polisi tidak perlu. Bapak Ibu datangnya aja yang bersangkutan, tunjukkan saya punya sertifikat merek, berdasarkan sertifikat merek ini saya berhak melarang Bapak Ibu menggunakan merek saya. Selesai, nggak ada istilah pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Ya, jadi tindakan awal kalau Bapak Ibu punya merek terdaftar itu, Bapak Ibu bisa menghentikan setiap orang yang melanggar merek Bapak Ibu sekalian. Untuk menghentikan tidak perlu pakai polisi, tidak perlu pakai advokat, Bapak Ibu datang sendiri dulu. Insya Allah orang Indonesia itu kalau ditegur begitu ada buktinya sadar Bapak Ibu. Tidak terus jadi ndablek, ya, kecuali memang niatnya sudah jahat ya. Tapi kalau yang biasanya tidak tahu, mereka langsung mau menghentikan itu dan akhirnya dia tidak melakukan pelanggaran lagi. Kemudian keuntungan lainnya, Anda dapat melindungi produk dari pemalsuan. Ya. Betapa meruginya Dagadu ketika merek Dagadu itu dipalsukan, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan bilang, masa begitu aja kok marah kan gitu ya. Ya pasti pihak Dagadu punya hitung-hitungannya, sudah berapa kerugian akibat adanya pemalsuan merek gitu ya. Dan ini bukan hanya memalsukan merek, jangan salah, kalau mereknya dipalsukan, konsumen Bapak Ibu juga bisa beralih kepada pelaku-pelaku usaha yang memalsukan merek Bapak Ibu sekalian. Nah di situ kan kerugian bagi Bapak Ibu, harusnya dapat keuntungan malah jadi tidak dapat keuntungan karena konsumennya berkurang dan beralih kepada produk yang palsu, gitu ya. Kemudian bisa memiliki bukti kepemilikan yang sah di lokasi pendaftaran merek. Jadi ada buktinya secara sah, memang Bapak Ibu sebagai pemiliknya dan tersebut di situ. Kemudian ini yang relevan dengan tema kita, yaitu dapat melindungi konsumen atau pasar. Ya, ini konsumen tidak disesatkan, konsumen tidak dirugikan, karena memang merek Bapak Ibu tidak boleh dipalsu. Tapi untuk bisa konsumen dilindungi sebenarnya memang tidak cukup juga Bapak Ibu hanya memiliki sertifikat. Tapi perlu langkah-langkah lebih jauh setelah Bapak Ibu punya sertifikat. Yang sering saya bandingkan itu, usaha kaos Dagadu mau tidak mau saya percaya itu. Ada konsumen yang kecewa, kenapa kok di Jogja ada produk yang palsu, sehingga saya beli jadi yang palsu, kira-kira gitu. Maunya kan yang asli. Tapi kalau di Bali, kaos jogger, saya pastikan konsumennya tidak terlalu banyak yang kecewa seperti di Dagadu karena jogger itu tidak ada produk palsunya, Bapak Ibu. Jadi ternyata kalau kita mendaftarkan merek itu tidak sekedar mengamankan bisnis kita, Bapak Ibu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah mengamankan konsumen kita. Nah, kalau konsumennya merasa dilindungi, merasa diamankan, kira-kira konsumennya nyaman nggak dengan kita? Ya. Tentu nyaman. Kalau sudah nyaman begitu kan harapan kita punya konsumen yang loyal bisa kita wujudkan. Tapi bayangkan kalau merek itu tidak terdaftar, siapapun boleh pakai. Kira-kira konsumen kita nyaman nggak? Aman nggak? Kalau sudah tidak nyaman, tidak aman, pertanyaannya bisa loyal nggak konsumennya? Ya susah. Konsumennya untuk loyal susah. Ya. Nah, kemudian memiliki aset yang sifatnya tak berwujud. Ini penting dipahami oleh semua pelaku usaha bahwa merek tidak terdaftar bukan aset, tapi kalau merek yang terdaftar saya pastikan itu sebagai aset yang sifatnya tidak berwujud. Dan aset ini bisa ditaksir Bapak Ibu. Berapa besarannya? Saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau Dagadu, bisnis Dagadu itu dijual, Bapak Ibu mau beli apanya? Kalau Bapak Ibu mau beli gedungnya, silahkan saya beli mereknya aja. Kenapa? Karena saya tahu sumber pabrik duitnya ada di merek, bukan di gedungnya. Kalau gedungnya saya pindahkan ke Gunung Kidul, nggak apa-apa.
Saya pindahkan ke Bantul nggak apa-apa. Tapi kalau merek nggak bisa, Bapak Ibu. Nah, jadi uri-urilah itu merek itu ya. Peliharalah merek itu, kelolalah merek itu dengan baik. Managelah merek itu dengan baik. Kalau dikelola, kalau di-manage, kalau diuri-uri merek itu dengan baik, insya Allah nilainya akan terus naik, naik, dan naik. Dan itu akan menunjukkan kondisi aset bisnis Bapak Ibu juga semakin sehat. Nah, sayangnya sekarang yang disebut aset itu oleh para pembisnis banyaknya dilihat aset-aset yang sifatnya berwujud. Yang tidak berwujud tidak pernah diopeni, tidak pernah diperhatikan. Padahal zaman sekarang aset tak berwujud itu justru mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada aset yang berwujud. Coba aja yang mereknya sudah terkenal di mana-mana ditawarkan gitu, 100 juta, 200 juta mesti nggak mau jual Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena dia tahu itu sumber dapat uangnya di situ. Oke, lanjut. Kemudian ini membangun konsumen loyal. Nah, kalau merek itu sudah terdaftar, jadi syaratnya untuk adanya konsumen loyal itu Bapak Ibu tidak cukup sekedar punya merek. Tetapi Bapak Ibu harus daftarkan merek itu sehingga itu menjadi milik Bapak Ibu sendiri, bukan milik orang lain. Dari situ baru Bapak Ibu manage merek itu, bagaimana supaya merek itu bisa berfungsi, merek terdaftar tadi bisa berfungsi untuk menciptakan konsumen yang loyal. Nah, untuk menciptakan konsumen yang loyal sebenarnya hampir sama dengan menciptakan reputasi merek. Ini ada siklusnya. Lanjut. Bagaimana cara menciptakan konsumen yang loyal? Satu, Bapak Ibu harus edukasi itu kesadaran merek dari konsumen Bapak Ibu. Jelaskan, ini merek kami, produk kami seperti ini, kualitasnya seperti ini. Sehingga di kepalanya konsumen itu betul-betul nempel bahwa produk Ibu itu memang unggul, produk Ibu itu memang punya daya saing dan punya kelebihan dibanding produk-produk yang lain. Setelah ada kesadaran konsumen seperti itu, pangsa pasar diperluas. Jangan hanya di Jogja saja, jangan hanya di Jawa saja, jangan hanya di Indonesia saja. Kalau bisa go internasional, ya. Ini akan makin memperkuat lagi merek terdaftar itu membangun konsumen yang loyal. Kemudian volume penjualan ditingkatkan, omsetnya juga ditingkatkan, ya. Kemudian penggunaannya juga tidak dihentikan, terus digunakan, baik itu untuk promosi maupun untuk penjualan produk barang atau jasa Bapak Ibu sekalian. Promosi jangan berhenti, ya. Terus lakukan promosi, ya. Sekarang promosi lebih murah mestinya karena ada media sosial seperti Instagram, YouTube, maintenance itu terus dipromosi. Insya Allah itu konsumen akan semakin tahu, semakin mengerti mengenai merek Bapak Ibu. Dan dengan tahu mengerti, mereka akan mengambil keputusan apakah mereka akan membeli produk Bapak Ibu atau tidak. Kalau dari performan produk Bapak Ibu bagus, pasti mereka akan memutuskan untuk membeli produk Bapak Ibu. Dan kalau membeli ternyata hasilnya tidak meleset dari apa yang mereka perkirakan, sekarang kan eranya testimoni konsumen Bapak Ibu. Konsumen ini luar biasa sekarang Bapak Ibu. Produk bagus dikasih bintang 4-5. Produk tidak bagus nggak usah dikasih bintang, kira-kira gitu ya. Itu jadi konsumen itu sekarang bisa mempengaruhi konsumen yang lain. Nah, makanya Bapak Ibu orientasikan semua produk bisnis proses Bapak Ibu untuk kepuasan konsumen, untuk kepercayaan konsumen yang tinggi. Nah, di samping itu ada juga yang lain. Apa itu? Kalau ada pelanggaran, Bapak Ibu harus tegakkan supaya tidak terjadi pelanggaran. Itu penting. Karena kalau pelanggaran itu dibiarkan, itu akan menggerus kepercayaan konsumen Bapak Ibu terhadap produk Bapak Ibu sekalian. Jumlah pendaftaran ditingkatkan dengan punya banyak dengan punya banyak merek terdaftar itu menunjukkan performa bisnis Bapak Ibu memang luar biasa. Penghargaan dikumpulkan, ya, sertifikat, kemudian nilai aset, misalnya merek Bapak Ibu nilainya sudah 2 miliar, promosikan aja merek saya sudah 2 miliar. Wah, itu konsumen akan terkaget-kaget melihat itu Bapak Ibu, karena berarti Bapak Ibu sudah berhasil membangun kepercayaan konsumen. Next. Nah, yang lebih penting lagi, kalau merek sudah bersertifikat,
lakukan perlindungan. Cara perlindungannya didaftarkan, digunakan. Kalau ada yang menggunakan tanpa hak, Bapak Ibu harus tegur secara aktif, jangan biarkan. Ya, karena penyakit itu akan terus menular kalau dibiarkan. Ya. Itu pencegahan dalam konteks perlindungan. Tapi kalau itu sudah terjadi pelanggaran, maka Ibu lakukan penindakan. Minta diselidiki, Bapak Ibu selidiki dulu, betul nggak melanggar merek Bapak Ibu? Kemudian tegur, gugat, kalau nggak dilaporkan. Nah, penegakan hukum ini dalam bentuk perlindungan hukum ini juga salah satu cara membangun kepercayaan konsumen, dan lebih dari itu konsumen diharapkan bisa menjadi loyal. Saya kira itu yang bisa dijelaskan kepada Bapak Ibu. Terima kasih, dan kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi paparan dari Pak Budi selaku narasumber kita. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sepanjang pemaparan tadi kami sudah ada beberapa yang japri langsung ke kami atau sudah menuliskan langsung ke kolom chat. Untuk pertanyaan pertama, ini ada dari Bapak Arif. Nah, ini menanyakan terkait dengan HKI. Seperti apa kekuatan pendaftaran merek sebagai bagian dari perlindungan HKI dalam mendukung pengembangan industri kecil menengah di Yogyakarta, terutama batik, karena batik sebagai salah satu produk unggulan dan industri kreatif yang banyak berkembang di Yogyakarta. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya lagi, bagaimana meningkatkan value merek yang kita miliki, Pak? Kemudian ada satu pertanyaan lagi untuk sesi satu ini, bagaimana melepas citra pesaing produk sejenis yang sudah lebih dari dulu eksis, padahal produknya sama dengan kita, pasarnya juga kurang lebih sama dengan produk kita. Untuk sementara sesi satu kita buka dulu untuk tiga pertanyaan ini. Monggo Pak Budi. Terima kasih Mas Kumbara atas kesempatannya. Yang pertama ini tentang kekuatan pendaftaran HKI. Jadi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, HKI ini istilah umum. Tetapi di samping istilah umum, HKI ini juga punya jenis-jenis yang beragam. Ya. Bapak Ibu tahu ada kurang lebih 9 jenis HKI. Ya. Saya sebutkan beberapa, ada hak cipta, ada merek, ada paten, ada desain industri, ada rahasia dagang. Ya. Nah, ini jenis-jenis HKI ini dalam konteks perlindungan berbeda-beda. Ya. Di mana tidak semua jenis HKI kalau ingin ada perlindungan harus dilakukan pendaftaran. Ini penting. Ya. Jadi perlindungan HKI itu dengan berbagai macam jenis HKI tidak semuanya harus melalui pendaftaran. Saya berikan sebagai penjelasannya begini. Untuk hak cipta, Bapak Ibu harus tahu hak cipta itu diperoleh, Bapak Ibu bisa baca Undang-Undang 28 2014, itu tidak diperoleh melalui pendaftaran. Ya. Tapi hak cipta itu diperolehnya dengan sistem deklaratif atau dikenal dengan istilah automatically system atau sistem secara otomatis ketika karya Bapak Ibu, produk Bapak Ibu diwujudkan secara nyata, masuk kualifikasi di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, yang itu menjadi lingkup hak cipta, maka ketika produk itu diwujudkan secara nyata, menurut undang-undang itu sudah melekat hak ciptanya di situ. Tanpa harus pendaftaran. Nah, persoalannya sekarang di undang-undang hak cipta kita mengenal istilah pencatatan ciptaan. Bukan pendaftaran ciptaan. Ini juga dua istilah yang berbeda.
pencatatan itu biasanya hanya soal administratif, ya. Tidak ada konsekuensi hukum terhadap sah atau tidaknya kepemilikan hak cipta. Tapi kalau pendaftaran nanti ada konsekuensinya secara hukum untuk menetapkan sah atau tidak atas kepemilikan haki. Nah, memang ini menjadi, bahasa saya ini menjadi tidak jelas jenis kelaminnya hak cipta ini. Sebenarnya hak cipta ini deklaratif atau konstitutif, ya. Tapi saya tegaskan masih deklaratif. Pencatatan itu di dalam Undang-Undang Hak Cipta hanya untuk alat pembuktian, bukan untuk memperoleh hak cipta. Karena hak cipta itu diperoleh manakala ciptaan itu telah diwujudkan secara nyata di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Nah, tadi yang ditanya oleh Bapak tadi itu terkait batik. Nah, batik ini juga harus ditelaah dulu Bapak Ibu. Saya kadang-kadang suka salah tangkap ini. Makanya kalau mau konsultasi haki harus jelas dulu barangnya apa, kira-kira gitu. Batik itu bisa ditafsir dengan berbagai macam pemaknaan. Ya. Bisa batik itu motif batik, bisa batik itu metode membatik, ya. Atau bisa batik itu kaitannya dengan desain produk yang memuat motif batik. Nah, kalau bicara motif batik itu jelas bagian dari hak cipta dan itu tidak perlu pendaftaran, ya. Karena memang tidak ada pendaftaran, yang ada pencatatan. Nah, saya kasih kiat kepada Bapak Ibu, kalau mau mencatatkan ciptaan karena Undang-Undang Hak Cipta kita mengenal pencatatan, ada baiknya pencatatan itu Bapak Ibu lakukan manakala ciptaan Bapak Ibu memang diminati oleh pasar. Kalau tidak diminati, kenapa harus dicatatkan? Karena disitulah Bapak Ibu akhirnya harus keluar biaya. Kalau saya sebagai pembisnis ya bicara cost and benefit Bapak Ibu. Kalau saya keluarkan uang, ya saya harus bisa mengembalikan uang itu, kira-kira gitu. Sekarang misalnya Bapak Ibu punya 10 motif batik, belum jelas laku atau tidak di pasaran, tiba-tiba Bapak Ibu catatkan. Sudah keluar biaya itu. Ternyata 10 motif batik itu ketika di launching ke pasaran, nggak ada yang lirik satupun. Kira-kira kerugian nggak buat Bapak Ibu itu? Kerugian. Tapi kalau Bapak Ibu launching ke pasaran, ada 2 motif batik yang nampaknya banyak diminati, baru Bapak Ibu catatkan. Boleh tidak mencatatkan ciptaan yang motif batiknya sudah dijual ke pasaran? Boleh. Boleh. Ya. Gitu. Nah, itu untuk hak cipta. Kalau untuk paten, dalam konteks batik ini biasanya terkait dengan metode membatik. Tapi itu pun harus sesuatu yang baru. Ya. Harus sesuatu yang baru, tidak umum. Nah, untuk paten biasanya memang undang-undang mengatakan sebelum diproduksi, sebelum dipasarkan, maka kalau ingin mendapatkan paten, wajib untuk dipatenkan dulu. Kalau itu sudah diproduksi, sudah dipasarkan, maka metode itu tidak akan pernah bisa dipatenkan, karena berarti unsur kebaruannya tidak ada di situ. Ya. Nah, ini perlindungan haki melalui pendaftaran, yaitu paten, bukan hak cipta. Selain paten, merek juga melalui pendaftaran. Desain industri juga melalui pendaftaran. Jadi semua itu harus didaftarkan, dan ketika didaftarkan itu belum pernah diungkapkan dimanapun secara global. Alias baru. Jadi barunya itu bukan di sekitar Bapak Ibu, tetapi baru secara global. Maka kalau punya merek, punya invensi, punya desain industri, mau didaftarkan, jangan sekali-kali mengungkapkan merek, invensi, atau desain industri itu kepada khalayak umum terlebih dahulu, karena itu akan menghilangkan kemungkinan untuk bisa didaftar. Nah, itu untuk rezim haki yang menggunakan sistem perlindungan pendaftaran. Tapi ada lagi satu rezim haki yang tidak didasarkan kepada sistem deklaratif atau pendaftaran, tetapi ini rezim perlindungannya dilakukan dengan menjaga kerahasiaan. Nah, rezim haki ini namanya adalah rahasia dagang.
Kalau Bapak Ibu ingin melindungi informasi bisnis, informasi teknologi, berguna bagi usaha, ya, tidak diketahui oleh umum, maka harus dijaga kerahasiaannya, disembunyikan. Informasinya tidak diketahui oleh umum. Oleh karena itu di dalam HAKI itu sistem perlindungan tadi ada 3. Ada yang sistem deklaratif, sistem konstitutif, dan merahasiakan. Nah sekarang pertanyaannya, HAKI, kekuatan pendaftaran. Kalau dalam konteks motif batik, mungkin yang dimaksud kekuatan pencatatan. Ya, pencatatan itu hanya sebagai alat bukti saja. Apabila nanti terjadi persengketaan, itu akan ikut membantu menguatkan bahwa seseorang itu punya bukti pencatatan ciptaan. Tapi kalau dalam konteks merek, paten itu menjadi sesuatu yang strategis. Bapak Ibu tidak bisa melarang atau melaporkan pelanggaran paten, pelanggaran merek, desain industri kalau Bapak Ibu tidak memiliki bukti pendaftaran berupa sertifikat. Ini menjadi strategis dalam konteks pendaftaran. Kalau dalam konteks rahasia tidak ada yang namanya pendaftaran dan pencatatan. Oleh karena itu sekali lagi pertanyaan yang pertama, kalau ditanya kekuatan pendaftaran HAKI untuk memajukan UMKM, khusus untuk pendaftaran ini hanya berlaku di merek, paten, dan desain industri. Dan tentunya kalau ditanya sejauh mana kekuatannya, ya kekuatannya tidak memberi peluang kepada kompetitor untuk meniru dan memalsu produk-produk yang sudah terdaftar tadi. Dengan bukti pendaftaran itu sebenarnya setiap orang wajib dianggap tahu bahwa produk-produk yang terdaftar HAKI-nya itu salah satu yang tidak boleh dilakukan oleh pihak lain, dalam hal ini kompetitor, adalah meniru dan memalsunya. Meskipun praktiknya suka ada saja yang meniru dan memalsu. Tapi kalau ada begitu kan bagi si pemegang sertifikat mudah sekali untuk menunjukkan kepada aparat penegak hukum bahwa dia melakukan pelanggaran. Kemudian yang kedua, untuk adanya value pada merek yang dimiliki. Saya ingin katakan gini, Bapak Ibu, untuk menciptakan nilai pada suatu merek tidak hanya bergantung dengan soal promosi. Ya, Bapak Ibu mau jor-joran pun promosi, kalau mereknya tidak menarik, tetap tidak menarik Bapak Ibu. Maka kalau mau membangun value merek, Bapak Ibu mulai dari proses membuat merek itu sendiri. Jadi proses membuat merek itu adalah bagian penting juga untuk dipikirkan bagaimana membangun nilai dari merek. Jangan Bapak Ibu gini, udah bikin mereknya asal saja, kita daftarkan, selesai, habis itu kita promosi habis-habisan. Nggak akan ada daya ungkit di situ Bapak Ibu. Karena mereknya bisa jadi reject, merek yang ditolak oleh konsumen, dianggap tidak menarik, dianggap tidak marketable dan lain sebagainya. Maka ketika Bapak Ibu menciptakan merek, Bapak Ibu harus berpikir tentang nilai dari merek itu sendiri. Setelah itu Bapak Ibu daftarkan untuk menambah nilai merek, dan setelah itu Bapak Ibu baru mempromosikan, menggunakan merek, memperluas pangsa pasar, dan lain sebagainya. Maka insya Allah kalau strategi itu dilakukan, Bapak Ibu seperti yang tadi ditanyakan, akan mampu menciptakan nilai dari merek itu sendiri menjadi merek yang unggul. Kalau dalam bahasa HAKI itu menjadi merek terkenal, menjadi merek termasyhur. Karena salah satu ukuran merek terkenal itu adalah merek itu banyak diketahui oleh konsumennya di berbagai negara. Yang ketiga ini terkait dengan lokasi tren pesaing produk. Ya, beberapa hari yang lalu saya didatangi oleh seorang produsen bakpia. Dia ingin bikin bakpia yang sama seperti di Jogja. Jadi sudah ada tuh pemain bakpia duluan di pangsa pasar itu, kemudian dia mau ikut ngambil pasar di pasar itu. Saya katakan gini, kalau mau begitu caranya, Anda tidak bisa hanya ikut-ikutan menciptakan produk yang sama dengan yang sudah ada di pasaran.
maka Anda harus menciptakan suatu perbedaan dari produk BAPIA itu. Sehingga dalam berjualan Anda tidak dibayang-bayangi oleh produk yang sudah ada di pasaran tadi. Tetapi jujur, kalau misalnya bakpia, apa namanya, ada bakpia kukus ya. Misalnya ada bakpia kukus, kita juga bikin bakpia kukus, kira-kira persepsi konsumen apa? Oh, itu ngikut bakpia kukus yang pertama kan gitu ya. Tetap kan, itu kan melekat pada pemilik bakpia kukus yang pertama. Maka saya katakan, kalau Anda mau ngambil pasar dari bakpia kukus yang sudah ada, Anda bisa, tetapi Anda harus bisa menunjukkan perbedaan bakpia kukus yang Anda miliki. Sehingga setidaknya itu mengurangi persepsi konsumen bahwa bakpia kukus yang dia ciptakan itu adalah cita rasa dari, citra dari bakpia kukus yang sudah eksis lebih dulu. Jadi cara melepaskannya ya harus menunjukkan perbedaan. Kalau perbedaannya tidak signifikan, susah melepaskan citra dari produk yang sudah lebih dulu. Tapi kalau kita bisa menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka kita bisa jadi akan bisa melepaskan dari citra produk yang lebih dahulu. Nah, perbedaan signifikan itu dalam hal apa? Tidak hanya dalam hal tampilan produknya, dalam hal proses membuat produknya, dalam hal tampilan produknya, dalam hal penggunaan merek produknya, dalam hal promosi produknya. Jadi kita harus identifikasi itu perbedaan-perbedaan produk yang kita punya dengan produk yang sudah masuk di pasaran. Itulah yang diedukasikan kepada konsumen. Ya, kami bakpia kukus yang sekarang kami jual, tapi bakpia kukus kami punya perbedaan dengan bakpia kukus yang sudah ada. Apa perbedaannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ada 50 perbedaan. Kira-kira itu signifikan nggak untuk membangun persepsi konsumen? Sangat berpengaruh. Ya, jadi kalau Anda bedanya cuma di merek tok, yang lainnya sama, ya susah untuk melepaskan citra dari produk yang sudah ada di pasaran. Begitu juga dengan batik, batik tulis, batik cap, gitu ya. Begitu juga dengan produk olahan lainnya juga sama. Makanya disitulah inovasi menjadi kekuatan Bapak Ibu. Semakin banyak Bapak Ibu melakukan inovasi dalam sebuah produk, maka akan semakin kuat letak perbedaan produk Bapak Ibu, dan dengan kuatnya perbedaan produk Bapak Ibu, itu maknanya Bapak Ibu punya produk, punya daya saing. Jadi daya saing itu dibangun dari perbedaan produk, ya. Bukan daya saing itu dimulai dari persamaan produk. Kalau produknya sama, ya nggak ada daya saingnya, Bapak Ibu. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi untuk menjawab pertanyaan di sesi 1. Ini di sesi 2 sudah ada beberapa yang menanyakan melalui kolom chat juga. Ini sedikit melanjutkan dari pertanyaan yang tadi terkait dengan kekuatan hukum merek itu sendiri. Ini jika merek sudah memiliki kekuatan hukum, tetapi apakah jika terjadi pelanggaran, apakah sebanding dengan biaya yang dikeluarkan UMKM untuk membela merek miliknya itu? Ketika dia harus mengajukan protes, apakah biayanya itu sebanding? Itu sebanding dengan pendaftaran sebanding dengan biaya yang harus dia keluarkan untuk mempertahankan merek itu. Misalnya dia diciplak gitu, apakah itu ketika dia protes dan menempuh jalur hukum, apakah biayanya sebanding dengan pengeluaran yang dikeluarkan untuk berkasus itu tadi. Terus yang kedua, tadi Pak Budi sempat menyinggung tentang merek itu, warna itu juga ikut terlindungi. Nah, tapi ketika warna itu dirubah dari yang terlindungi, itu konsekuensinya apa saja? Mungkin dari konsekuensi hukumnya, jadi dari segi hukumnya bagaimana? Terus yang pertanyaan lagi itu, ini terkait dengan pemeriksaan substantif merek itu yang diperiksa apa saja? Itu pertanyaan terakhir dari sesi 2 ini. Untuk pertanyaan yang pertama, mudah-mudahan tidak salah tangkap Mas Embara, kalau ditanyakan tentang kekuatan pendaftaran merek, di situ
apakah sebanding dengan biaya pemrotes ini, saya masih mencoba mencari pertanyaan logiknya apa gitu. Tapi saya hanya ingin katakan begini, mendaftar merek tentu ada biaya. Menegakkan kepemilikan merek juga tentu ada biaya. Mendaftar merek sudah ada aturannya ya, di aturan PNBP, PP tentang PNBP, tentang menegakkan merek. Ini tergantung menegakkan mereknya apakah dilakukan sendiri, karena seseorang yang memiliki sertifikat merek itu boleh menegakkan kepemilikan merek dengan cara menegur, melarang, kira-kira gitu ya. Atau dia juga dalam menegakkan merek itu menggunakan lawyer, otomatis ada biaya untuk lawyer. Atau menggunakan polisi, otomatis ada biaya untuk polisi. Nah, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu pelaku usaha, biaya-biaya yang digunakan kaitannya dengan penegakan kepemilikan merek yang sudah terdaftar tadi, tolong itu dipersepsi bukan sebagai cost, tapi itu investasi. Itu bisa disebandingkan dengan soal mempromosikan merek. Jadi sebenarnya kalau kita menegakkan kepemilikan merek itu akan sebanding dengan biaya promosi merek. Saya selalu menyampaikan kepada orang-orang yang punya kasus pelanggaran merek, Anda pasti berat nih menyelesaikan pelanggaran merek. Kenapa berat? Karena biayanya besar. Tapi Anda jangan dilihat dari sisi negatifnya saja. Saya keluar biaya penyelesaian merek dan saya akhirnya ini menjadi sebuah kerugian bagi saya. Tidak. Kalau dia posisinya benar dan menang dalam perkara pelanggaran merek, justru itu akan membantu melambungkan nilai merek itu sendiri. Contoh lah, kasus ayam geprek bensu, itu ya. Ketika bersengketa, dua pihak kan banyak keluar uang itu, ya banyak keluar uang. Tapi ketika yang bersengketa itu menang, satu pihak menang, itu merek itu apakah nilainya menjadi turun atau naik? Dugaan saya naik. Kenapa? Karena konsumennya akhirnya semakin banyak yang tahu. Oh ternyata ada produk untuk restoran ayam geprek, katakan begitu. Malah jadi terkenal gara-gara kasus itu gitu ya. Cuma mungkin promosinya yang model kasus ini promosi yang tidak mengenakan lah kira-kira gitu. Kalau promosi yang umum kan kita ngiklan kira-kira gitu selesai kan gitu, nggak ada masalah. Tapi lewat kasus ini promosi juga, cuma promosinya menjadi tidak enak. Oleh karena itu tadi pasti dalam konteks memperjuangkan kepemilikan merek yang sudah terdaftar dan kemudian dilanggar oleh pihak lain dan kemudian kita menegakkan kepemilikan hak, itu ada biaya, dan biaya itu menurut saya jangan dianggap sebagai sebuah biaya, tetapi itu adalah sebagai sebuah investasi untuk membangun reputasi merek kita lebih kuat lagi, lebih baik lagi, lebih bereputasi lagi. Sepanjang memang Bapak Ibu melakukan itu dengan komitmen betul-betul merek itu milik Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu yang melanggar, justru Bapak Ibu sebaliknya habis-habisan memperjuangkan itu, ya menurut saya itu tindakan yang sia-sia, karena kebenaran itu tetap akan terungkap pada akhirnya. Jadi ini mohon yang pertama seperti itu, kalau ditanya tentang biaya tadi. Yang kedua tentang warna. Tadi saya kasih contoh memang, undang-undang merek kita itu meminta kepada si pemegang merek agar menggunakan mereknya secara konsisten sesuai dengan yang ada di sertifikat merek. Tapi dalam praktek seringkali merek yang ada di dalam sertifikat tidak diterapkan pada produk sesuai. Salah satunya penggunaan warna. Nah, kalau warnanya yang di sertifikat merah, yang di produk biru, Bapak Ibu itu dalam ketentuan merek dianggap Bapak Ibu menggunakan merek tidak sesuai. Dan kalau itu dilakukan dalam 3 tahun berturut-turut tidak sesuai, pihak kompetitor bisa meminta itu merek Bapak Ibu dihapuskan. Nah, kalau merek Bapak Ibu dihapuskan, berarti Bapak Ibu tidak memiliki lagi, itu menjadi milik bersama atau nanti dimiliki oleh orang lain. Gitu ya. Jadi makanya pakailah merek yang ada di sertifikat, diterapkan juga pada produk Bapak Ibu. Jangan tadi
di sertifikat warnanya apa, di produk warnanya apa. Ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Itu dijadikan celah. Kalau ada kompetitor yang nakal itu dijadikan celah. Bagaimana caranya menghapus merek Bapak Ibu dengan alasan tidak digunakan sesuai dengan yang semestinya. Ya, nah itu, ini beberapa kasus terjadi Bapak Ibu. Jadi kalau dalam sengketa merek, salah satu yang dicari itu ini orang pakai merek konsisten apa enggak. Ketahuan nggak konsisten 3 tahun, biasanya pihak lawan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dan itu dimintakan penghapusan merek gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini terkait dengan pemeriksaan substantif. Tadi pertanyaan apa, Mas Umar? Pemeriksaan substantif yang diperiksa apa? Yang diperiksa itu adalah terkait dengan etiket contoh merek yang Bapak Ibu mintakan hak atas mereknya. Jadi tadi gambar, kata, huruf, angka, susunan warna, 3 dimensi, itu yang dinilai oleh pemeriksa merek. Ini merek sudah terdaftar atas nama orang lain belum? Baik itu keseluruhan maupun pokoknya. Yang kedua, ini merek bertentangan tidak dengan undang-undang? Ini merek bertentangan nggak dengan moralitas agama? Ini merek bertentangan nggak dengan kesusilaan? Ini merek menyangkut lambang negara apa tidak? Ini merek menyangkut tanda umum atau tidak? Ini merek menyebut nama produk atau tidak? Itu Bapak Ibu yang diperiksa oleh pemeriksa merek. Makanya tadi ketika kita mengajukan permohonan merek, mestinya Bapak Ibu bikin daftar checklist yang ada di undang-undang merek. Misalnya merek Bapak Ibu A, Bapak Ibu ini merek sesuai dengan definisi merek nggak? Misalnya ada merek Bapak Ibu yang tidak diakui di dalam undang-undang merek, misalnya kaitannya dengan bau. Tadi kan tidak ada pengertian merek itu mencakup kepada bau. Bapak Ibu, bau parfum saya ini beda Pak, ini jadi merek. Sampai kapanpun belum bisa jadi merek di Indonesia selama undang-undangnya belum mengganti definisi merek itu sendiri. Berarti itu silang Bapak Ibu, nggak bisa itu, walaupun itu bisa jadi tanda. Tapi kalau mereknya misalnya gambar, oh di undang-undang definisi merek bisa gambar, oke. Kemudian nanti gambar itu sudah terdaftar nggak atas nama orang lain? Oh tidak, oke, checklist, berarti oke itu kan. Kemudian bertentangan dengan undang-undang tidak, susila tidak, moralitas agama tidak, menyebut nama produk tidak. Terus sampai akhirnya semuanya checklist. Kalau semuanya checklist berarti clear, merek itu memang layak untuk diterima. Dan itu dilakukan oleh pemeriksa merek. Tetapi sebaiknya sebelum pemeriksa merek melakukan itu, kita sendiri sebagai pemohon juga sudah melakukan hal itu. Sehingga ibaratnya pemeriksa itu second filternya saja. Jadi saringan kedua, saringan pertamanya ada di kita. Nah selama ini Bapak Ibu pelaku usaha banyak mengajukan merek itu tidak disaring dulu mereknya itu sesuai nggak dengan aturan-aturan merek. Akhirnya mohon maaf setelah masuk ke DJKI mereknya ditolak. Saya kira gitu ya Mas. Oke, terima kasih. Ya, untuk sesi terakhir masih ada pertanyaan 3 lagi. Ini kebetulan sesi terakhir. Untuk tolak ukur kategori merek yang terkenal itu apa? Itu pertanyaan 1 dari Pak Galih Wicaksono. Terus ada pertanyaan lagi, Ibu Meipa. Belum lama ini mendaftarkan, sudah memiliki merek, sudah terdaftar, tetapi ingin dipindahkan ke orang lain. Sudah diproses, tapi ternyata kok malah ditolak, padahal posisinya mereknya sudah terbit, sertifikat lamanya itu sudah ada. Cuma untuk pengalihan lisensinya mungkin bukan lisensi, pengalihan haknya itu kok malah tulisannya jadi ditolak. Nah, terus untuk pertanyaan terakhir, ini sebenarnya ada pertanyaan, cuma nanti kami Ibu dari Ibu Siti Istiqomah sudah mendaftarkan merek gratis, apakah bisa ganti merek pada program merek tersebut? Ini Bu Siti Istiqomah kita jawab melalui Japri aja ya Bu. Nanti yang tadi aja. Ya, baik. Oke, dia Mas Umro Japrian dengan Bu Istiqomah. Merek terkenal Mas Gali di definisi tidak ada di undang-undang merek, tetapi keberadaannya itu diakui di dalam Undang-Undang 20 2016. Kriteria merek terkenal itu 2.
Satu, merek itu memang terdaftar lebih dari satu negara. Syukur kalau misalnya 5-10 negara. Dan sekarang kita dengan sistem protokol Madrid, Mas Gali dan teman-teman bisa mendaftar merek ke luar negeri sekali lagi tanpa harus pergi ke luar negeri. Tetapi syaratnya mereknya harus terdaftar di Indonesia, baru minta pendaftaran di luar negeri. Nanti lewat DJKI itu bisa. Ya, biayanya khusus itu nanti ada aturannya. Kemudian yang kedua, kriterianya itu selain merek itu terdaftar di beberapa negara, juga konsumen dari beberapa negara tadi mengenali merek tersebut. Ya, nanti harus ada survei. Misalnya kalau Coca-Cola kan gampang sekali ya, Toyota gampang sekali. Mesti di Indonesia, di Thailand, di negara-negara Asia Tenggara itu sudah sangat dikenal. Kalau disurvei mesti kenal. Nggak mungkin dia bilang Toyota untuk minuman tertentu, pasti untuk produk mobil, kira-kira gitu ya. Nah ini untuk soal merek terkenal, kriterianya seperti itu. Kemudian yang kedua, tentang pengalihan hak. Merek yang sudah terdaftar itu bisa dialihkan Bapak Ibu. Dari orang ke orang, dari orang ke badan hukum, atau dari badan hukum ke orang. Ya. Dan saya tidak tahu kenapa merek Ibu tadi itu ditolak pengalihannya. Ya. Kalau betul tadi mereknya sudah terdaftar, mestinya bisa ya dialihkan, dan nanti proses pengalihan itu juga harus dicatatkan ke Dirjen KI, sehingga di Dirjen KI nanti pemiliknya akan diganti, yang semula si A misalnya diganti menjadi si B ya. Cuma tadi saya belum dapat informasinya kenapa itu ditolak, alasannya apa gitu ya. Tetapi sekali lagi haki, entah itu merek terdaftar, entah itu paten, entah itu hak cipta, entah itu desain industri terdaftar, semuanya bisa dialihkan Bapak Ibu, karena itu hakikatnya adalah aset. Dan yang bisa dialihkan itu adalah yang masih dalam jangka waktu perlindungan. Kalau sudah tidak dalam jangka waktu perlindungan, tidak bisa dialihkan, karena hakikatnya itu adalah milik umum, milik bersama. Saya kira gitu Mas, terima kasih. Ya, sesi terakhir pertanyaan tadi sudah ditutup dan sudah dijawab dengan Pak Budi. Tidak terasa sudah 2 jam kita berkumpul di forum ini. Saking menikmati AC ini. Saya selaku perwakilan dari rekan-rekan di Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Pak Budi atas ilmu yang diberikan, sharing pengalaman juga yang diberikan, ekspertisnya, semoga bisa dimanfaatkan oleh para peserta webinar, teman-teman IKM dan UKM ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir dalam kesempatan siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata selama penyelenggaraan webinar ini. Untuk beberapa pertanyaan tadi yang terkait dengan teknis pelayanan BPKI sebenarnya ada, tapi monggo nanti japri ke saya langsung bisa. Di nomor di grup fasilitasi itu. Mungkin kami tutup acara webinar kali ini. Semoga bermanfaat bagi perkembangan IKM dan UKM di DIY. Semoga merek-merek yang akan yang bagi yang mendapat fasilitas merek gratis dari BPKI semoga bisa dimanfaatkan dengan maksimal, karena merek itu sebenarnya bukan hal yang dibangun dalam 1 hari jadi. Dan merek itu sangat perlu untuk dibangun ke depannya. Jadi tidak bisa mendaftarkan lalu selesai begitu saja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.